ya, welcome again dengan saya lagi Andresa. Di video kali ini saya akan membahas suatu handphone brand terbaru lagi, yakni dari brand Vivo dengan nama Vivo F7 5G ya. Dengan keunggulannya ada 3 keunggulannya. Yang pertama, handphone ini tertipis di dunia diklaim, dan kemudian dual kamera selfie sistem notch ya, 48 megapiksel. Dan yang ketiga ini Anda dapat merekam video, kamera dari belakang dan depan secara bersamaan dengan layar terpisah. Keren ya. Satu lagi, handphone ini dipersertai oleh chipset Snapdragon 765G dengan RAM 8GB. Oke, check it out. Langsung saja kita ke sektor ke desainnya. Kalau melihat desain belakangnya ini, bagian kameranya mirip-mirip handphone baru yang launching ya. Ini Vivo X15 atau X50 dengan struktur kamera hanya triple kamera bagian belakang ya, dengan kekuatan pertama 64 megapiksel. Dengan gradasi warna ini ada satu yang paling mencolok ya, ini di gradient blue ya. Ini lapisan campuran biru dan ungu. Warna ini terinspirasi oleh pelukis impresionis ya, sangat keren. Terus kemudian bagian depannya ini kembali lagi ke back to basic, yakni menggunakan sistem notch dengan dual kamera, yakni 44 megapiksel dan 8 megapiksel. Oke, kita langsung masuk saja ke sektor bodinya. Dimensinya seperti terlihat pada layar ya, panjang, lebar dan tebalnya. Dan handphone ini diklaim paling tipis di dunia dengan ketebalan hanya 7,4 mm dengan berat serat hanya 170 gram ya. Kemudian langsung saja di platformnya atau di sektor prosesornya. Prosesornya menggunakan operating systemnya menggunakan Android 10 ya, dan user interface-nya menggunakan Pantos 10.5 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 765G yang berjalan di 7 nm dengan CPU-nya atau Central Processing Unit-nya octa-core dengan Creo 475 Prime ya, dan Creo 475 Gold. Kemudian untuk General Processing Unit-nya menggunakan Adreno 620 atau 620 ya. Kemudian langsung kita masuk ke sektor displaynya menggunakan tipis AMOLED, capacity touchscreen 16 juta warna ya, dan size-nya 6,44 inch serta 85% screen to body ratio, dan resolusinya Full HD Plus 1080x2040 pixel dengan rasio 20:9 serta kerapatannya 409 ppi density. Dan langsung kita masuk ke sektor main kamera atau kamera belakangnya menggunakan triple kamera dengan modelnya seperti kakaknya ya, Vivo X15 atau X50. Kamera pertama memakai 64 megapiksel dengan aperture f1.9 berfungsi sebagai wide ya, ada fiturnya PDAF. Dan kamera kedua 8 megapiksel, aperture f2.2 120 derajat ya, berfungsi sebagai ultra wide. Dan kamera ketiga 2 megapiksel, aperture f2.4 sebagai depth sensor dengan fiturnya ada 2 LED flash serta XDR dan panorama. Dan videonya sudah 4K 30 fps. Wow, sangat keren ya. Serta disematkan juga Miro Ace untuk stabilizing video ya. Mantap. Untuk sektor selfie kamera, desain dari selfie kamera menggunakan dual kamera dengan sistem notch ya, kembali ke basic pada zaman Vivo V9 ya. Oke, tapi sangat mantap dengan kamera utamanya 44 megapiksel. Wow, sangat besar ya, dengan aperture f2.0 berfungsi sebagai wide, dan kamera kedua 8 megapiksel, aperture f2.3 105 derajat berfungsi sebagai ultra wide, dan fiturnya ada XDR dan lainnya.
dan videonya juga sudah bisa 4K ya, 30 fps, wow, dan 1080 pixel 30 fps sampai 240 fps frame per second. Kemudian unggulannya lagi untuk kamera ini, yakni untuk kamera Vivo S7 5G ini ya, yakni bisa merekam video dengan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan ya, sekaligus dengan layarnya terpisah. Wow, ini suatu terobosan baru ya dari brand Vivo. Dan juga ada Electronic Plus Mode Super Night terbaru dari Vivo dengan kamera belakangnya 68 megapiksel. Wow, keren. Dan juga sekedar info ya, untuk kamera 2 pixel itu di kamera belakang berfungsi sebagai zooming ya, mengandalkan sensor utama dan resolusi tinggi dengan chipsetnya Snapdragon 765G ya, dipasangkan dengan RAM 8GB yang tipenya LPDDR4X dengan dual channel ya, sehingga untuk memainkan game-game yang berat seperti game PUBG ya, ini dia game PUBG-nya dengan settingan High XD bisa dilibas habis oleh handphone Vivo S7 5G ini. Dan juga main game berat ini seperti Asphalt Urban 9 ya, yang terbaru ini untuk handphone Vivo S7 5G ini sangat enteng ya, dengan RAM 8GB dan prosesornya Qualcomm Snapdragon 765G yang berjalan di 7 nanometer ya. Dan langsung saja kita masuk ke sektor SIM dengan tipe SIM-nya ini hybrid ya, dual SIM, nano SIM, dual SIM aktif ya, dual standby, tanpa slot memori tambahan atau slot memori eksternalnya. Dan untuk memorinya ada dua tipe ya, yang pertama RAM 8GB, ROM-nya 128GB, dan yang kedua RAM-nya 8GB dan ROM-nya 256GB dengan tipe UFS 2.1. Jadi untuk memori eksternalnya tidak ada ya, karena sudah dipasangkan memori internalnya cukup besar ya. Dan untuk sektor baterainya menggunakan baterai non removable dari LiPo ya, 4000 mAh dengan flash chargingnya 33 watt. Kemudian pengisian dayanya 11 volt 3 ampere. Dan untuk jack headphone 3,5 mm tidak ada ya, tidak disertakan, tetapi dengan audio high res yang didukungnya. Untuk menggunakan headset USB sudah Type C ya. Untuk security display menggunakan fingerprint under display optical ya, dan juga Face ID unlock. Kemudian untuk kabel USB sudah Type C, USB connector, dan ada USB on the go. Dan untuk sektor color atau warna ada 3 pilihan, yakni yang pertama black, yang kedua white, dan yang ketiga gradient blue. Oke, dan untuk price atau harganya ada dua pilihan ya diperkirakan ini atau estimasi. Untuk yang tipe pertama RAM 8GB, ROM-nya 128GB, harganya dibanderol sekitar Rp5.800.000. Dan tipe yang kedua yakni RAM 8GB, ROM-nya 256GB, dibanderol Rp6.500.000. Dan satu lagi fitur yang tertanam di handphone Vivo S7 5G ini yakni NFC atau Near File Communication sebagai payment atau
yang berbasis barcode ya. Kemudian untuk display atau layarnya sudah menggunakan 60 Hz refresh rate ya, sangat keren. Oke. Dan handphone Vivo S7 5G ini sudah dirilis di Cina ya pada tanggal 8 Agustus kemarin, dan untuk masuk di Indonesia kita nantikan saja kapan akan masuk di Indonesia. Kesimpulan saya, handphone ini sangat keren ya, dengan desain dan bagian belakangnya, gradasi warnanya ini pada warna gradient blue ini sangat menarik ya, khususnya untuk kaum hawa atau kaum ladies ini sangat cocok dengan handphone tertipis di dunia yang tebalnya ini hanya 7,4 meter dan berat 170 gram. Kemudian untuk kamera selfie dual selfie in display ya, dengan 44 megapiksel, serta main kamera atau kamera belakang triple kamera dengan 64 megapiksel, sangat bagus ya. Kemudian yang saya sudah jelaskan tadi, handphone ini punya kemampuan untuk foto dan untuk video sekaligus kamera belakang sama kamera depannya dengan layar terpisah, sangat keren. Kita nantikan saja kapan akan meluncur ke Indonesia handphone dari brand Vivo S7 5G ini. Sampai di sini video saya tentang handphone terbaru dari brand Vivo, yakni S7 5G. Seperti biasa, jangan lupa bantu klik tombol di bawah ini, dan untuk menonton video selanjutnya saya rekomendasikan video di atas, dan kemudian ada juga tombol di akhir video di foto saya ini, diklik bisa membantu saya. Oke, sampai di sini dulu video saya tentang handphone terbaru dari brand Vivo, yakni Vivo S7 5G. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, terima kasih.